Kalau kompetensi dia ini nggak punya kompetensi ya disalihin, ngomong aja sembarang-sembarang. Jadi dia tidak bisa perkataan dia menyatakan itu barang bukti, tidak bisa kita klaim itu. Tapi enak dong Pak kalau semua masyarakat berpikiran seperti Bapak, iya. pernyataan dibalas dengan pernyataan. Orang yang ngata-ngatain kita kata-katain balik, tidak boleh bikin laporan Tunggu dulu, polisi. Ya. Barang buktinya dari sini. Oh waktu rekaman Iya, karena dia menyebutkan. Ya nggak bisa lah. Ada di Saran situ. saya ya kepada tim yang 10.000 orang ini. Saya ketawa aja deh kalau ada 10.000 pengacara. Nggak, saya, Antoni. jadi kalian banyak-banyak juga nggak ada gunanya kalau nggak paham itu. Penggalangan kemudian saya ajak teman-teman itu nggak ada yang tertarik juga, sedikit yang tertarik. Di seberang sana ada seseorang yang seolah-olah bisa mengendalikan kasus ini kadang-kadang. Ini kalau kita tunjukin nih, bisa dihukum mati. Gua nggak mau dia mati, pengennya keseksa. Gitu. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke Hani Bani, di Diare kali ini Ray kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Makasih Pak Sugeng udah hadir. Sama-sama, Re. Tentu salam Ya. kenal. Banyak Salam pertanyaan-pertanyaan yang aku mau tanyakan Oh, mewakili netizen masyarakat Indonesia. Sebelum kita ke situ, tugas dan fungsi IPW sendiri, Pak. IPW ya, namanya ya kita lihat namanya dulu lah. Indonesia Police Watch ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya Lembaga Pengawas Kepolisian Indonesia. Wow. Ya. Mulia Jadi, sekali ya. Iya. Artinya kerja penegak hukum polisi atau institusi polisi itu juga ada lembaga yang mengawasi ya. Tugas polisi kan melakukan perlindungan, pengayoman, kemudian pengamanan dan penegakan hukum. Tentu ini adalah satu tujuan ataupun tugas yang mulia dari polisi ya. Tetapi mengapa di tengah masyarakat kemudian banyak kekecewaan ya, kan banyak kekecewaan. Berarti mengakomodir aduan-aduan masyarakat terhadap kinerja dari polisi, baik itu yang menyalahgunakan wewenang seperti itu ya, atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, saya sebagai masyarakat juga mau mengadu nih Pak. Oh iya boleh. Jadi IPW itu banyak pengaduan kepada IPW. Nah, kemarin ada berita bahwa tim kuasa hukum Jessica melaporkan Edi Darmawan Salihin. Kemudian pada saat itu ditolak dulu di laporannya di LP, tetapi akhirnya jadinya di pengaduan masyarakat Dumas. Kita lihat VT-nya seperti ini yang terkait laporannya. Iya. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia. Mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih. Jadi dari statement di podcast itu, beliau juga menyebutkan 2 nama. Pimpinan tertinggi ya Pak, pimpinan tinggi Polri, kemudian juga ada Pak Krisnamurti, dia sebut juga di situ. Atas statement dialah akhirnya para kuasa hukum, lawyer melaporkan karena dia apa yang sudah dia statementkan itu kan dia menyebutnya di sosial media yang mana itu menjadi konsumsi publik Di ruang publik. di ruang publik. Akhirnya apapun yang dia katakan harus dipertanggungjawabkan toh.
Jadi dari situ gerbangnya kita membuat laporan. Tapi malah dialihkan ke Dumas, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dari LP terus ke Dumas, kenapa nggak dihilangkan aja langsung jadi satu laporan? Karena kok ada LP, ada Dumas, akhirnya jadi, bukankah polisi itu nggak boleh menolak laporan? Iya. Jadi begini ya, ini kan soal penegakan hukum ya. Penegakan hukum itu ujungnya adalah pada satu proses untuk bisa satu perkara yang dilaporkan itu diproses atau perkara tersebut dihentikan ya. Nah di kepolisian saat ini, polisi itu kan menjadi sebetulnya keranjang sampah ya. Semua persoalan masyarakat maunya menggunakan institusi polisi untuk menjadi jalan keluarnya. Pada satu sisi ini baik, ada kesadaran masyarakat. Tetapi yang model begini ya, itu membuat beban buat polisi ya. Oleh karena itu polisi membuat satu sistem. Untuk perkara-perkara yang belum jelas alat buktinya, tidak dibuat laporan polisi tipe B ya, tipe B tidak. Belum jelas dalam arti? Alat buktinya, belum cukup alat buktinya ya. Nanti saya bahas tuh omongannya si Edi Salihin ya. Jadi ketika alat buktinya itu belum cukup, katakanlah ada bukti permulaan yang cukup, dia tidak dibuatkan dalam bentuk LPB. Kalau buktinya cukup, dia LPB, sehingga dilakukan kemudian dengan penyelidikan. Sekarang kan ini diminta Dumas pengaduan. Apa itu Dumas? Dumas juga artinya polisi juga menerima sebetulnya pengaduan masyarakat terkait satu peristiwa yang dilaporkan, bukan tidak diterima. Berarti sama pentingnya ya? Sama pentingnya dong. Berarti ya. akan diproses juga? Proses ya, akan diproses oleh polisi dengan melakukan pendalaman sendiri. Nanti kalau setelah diproses secara internal, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan polisi membuat LP laporan informasi ya, pertama laporan informasi, kemudian kedua LP model A. Apa itu model A? LP yang dibikin oleh polisi karena polisi menemukan satu peristiwa pidana, gitu loh ya. Kalau ini kan saya lihat nih ya, ini Edi Salihin ini kan kalau saya lihat ngomong sembarang aja orang, ya, sensasional gitu ya. Kemudian keterangannya Edi Salihin mau dijadikan alat bukti oleh masyarakat untuk melaporkan. Ya nggak bisa lah. Jadi begini, mungkin kalau dari masyarakat nih, kan dia ada statement, saya punya video, bahkan dia tunjukkan. Jadi gini, Artinya, saya jelasin nih Rai ya. Ya. Edi Salihin ini siapa ya? Kalau dia mau menyatakan ini saya punya barang bukti nih. Edi Salihin itu tidak punya kompetensi menyatakan, katakanlah video yang dimiliki itu sebagai barang bukti. Ya betul. Ya tidak punya kompetensi. Cuman kalau kita sebagai ini, kita mau misalnya mau melaporkan hoax, misalnya berita bohong. Iya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa apakah yang itu ini kan ternyata bukan kalau hoax buktinya, ya misalnya bukan kan, hoax kan? misalkan dia bilang, misalkan kalau misalnya itu tidak berdasar, menurut pihak kepolisian tidak berdasar, artinya kita taruh seperti itu. Tapi kan berarti dia menyatakan bohong dong, berita bohong. Belum, tunggu dulu. Jadi yang dikerjakan oleh advokatnya Jessica ini mau melaporkan apa? Ada dua, berita bohong, hoax, dan juga menyembunyikan barang bukti. Nah, menyembunyikan barang bukti dulu lah ya kita bahas. Ya. Jadi ada dua nih. Yang bisa menilai barang bukti itu aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, termasuk katakanlah pengacara ya. Sekarang sumber informasinya namanya Edi Salihin. Ada dua, Rey, yang harus kita dalami, kompetensi dan kapasitas. Ya, kalau kompetensi, dia ini nggak punya kompetensi Edi Salihin, ngomong aja sembarang-sembarang. Jadi dia tidak bisa perkataan dia menyatakan itu barang bukti
tidak bisa kita klaim itu Ya, sebagai barang berarti bukti. polisi harus bertindak dong. Kalau itu tidak benar berarti hoax. Ya, dia mau nge-hoax siapa? Masyarakat Indonesia. Loh, kan masyarakat Indonesia di hoax kan nggak ada kerugian ya, dia cuma sedang membesarkan dirinya Tapi saja. kita bicara Ratna Sarumpait berita hoax Ya, akhirnya itu dia kan masuk. dia ada kemudian menyerang pemerintah, ya. Aku mau nanya, emang kalau berita hoax yang tidak menyerang pemerintah itu tidak bisa pasal dipidana? 14 ya. Kalau kita bicara hoax ya, itu bicara tentang pasal 14 dan pasal 15 KUH pidana. Di mana seseorang menyampaikan satu informasi yang adalah tidak benar dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kalau ya. tidak menimbulkan Ya, kegaduhan, Kalau tidak menimbulkan kegaduhan ya tidak ada masalah. tetapi ini menimbulkan kegaduhan. Tidak dong. Orangnya Karena cuma menyatakan. Komen netizen begitu menyerang Komen itu Edi bukan Darmawan sebagai Salihin. dasar adanya kegaduhan. Kegaduhan itu harus dinilai dengan konflik sosial. Berarti harus real, nyata Harus gitu real ya. dong. Harus Kalau ada perpecahan Karena seperti itu. iya, ketika orang berpendapat berbeda, ini kan demokrasi, ya kan? Jadi ini harus jelas nih, kompetensi dia tidak punya. Kalau dia punya kapasitas sebagai saksi, iya. Tapi saksi terkait kasus Jessica, dia juga tidak punya kapasitas terkait peristiwa terjadi hari itu, karena dia tidak ada di tempat, ya. Jadi kalau polisi menyatakan itu belum cukup sebagai barang bukti, sehingga oleh polisi diminta dumas, itu polisi sudah melayani pengadu. Berarti sudah betul ya langkahnya. Sudah benar ya. Kayak kalau menurut Bapak sendiri sudah apa namanya Sudah sesuai tepat dengan lah. SOP-nya. Iya, SOP-nya ya. oke. Jadi tidak itu. Oleh karena itu sebagai advokat kita juga harus cermat ya. Masa keterangan Edi Salihin kita kualifikasi yang dipegang oleh dia barang bukti, enggak dong. Itu bukan barang bukti, itu baru informasi. Ya, apa itu barang bukti? Saya minum dulu nih, saking Silakan. semangatnya. Biar nggak tegang. Gak apa-apa ya Pak, saya banyak Nggak nanya apa-apa, karena nggak saya apa-apa. mewakili netizen. Iya, juga harus. Jadi saya juga harus jelaskan. kritis karena Iya. mumpung ada Bapak Nggak, di sini betul. daripada saya. Untung kan saya ngomong. juga ini kan ahli lagi. Saya praktisi pidana ya, 30 tahun ya. Jadi apa yang disebut barang bukti ya? Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh pelaku tindak pidana atau barang yang didapatkan sebagai hasil pidana ya, atau barang yang terkait peristiwa pidana. Kalau ya. CCTV? Tadi CCTV ini terkait, ya kita kualifikasi terkait lah peristiwa pidana, ya. Nah, kalau terkait peristiwa pidana, maka yang bisa menilai ini terkait peristiwa pidana, katakanlah sebagai petunjuk atau apapun siapa? Penyidik, ya, jaksa, hakim, termasuk kita pengacara, ya. Berarti Boleh. kalau kayak begitu kuasa hukumnya Jessica harus melaporkan siapa terkait barang bukti yang disembunyikan? Yang disembunyikan. Nah, Kalau memang katanya jadi kita salah sasaran harus- melaporkan jadi Edi harus begini ya. Darmawan Salihin. kalau ini terkait peristiwa pidana yang harus didalami oleh berapa 3.000 advokat. 3.800 tapi sekarang yang terdaftar sudah 10.000 Pak. Ngeri bener 10.000 enggak 10.000 ini nggak bisa merumuskan yang namanya barang bukti ya. Ini saya malah Kalau mengkritik. saran nih. Bapak bagaimana? Harus Ya, melaporkan jangan siapa? kebanyakan gimmick 10.000. Harus ada yang bisa merumuskan. Jadi gini ya. Ketika kita menggunakan keterangan Edi Salihin ya, ini baru satu informasi. Ya. Kemudian foto tersebut menerangkan terkait peristiwa apa. Ya, ini hati-hati nih ya. Ya, tadi disebutkan dia Katanya katanya yang menaruh Jessica racun. menaruh ada tangannya Jessica. Dia yang punya menaruh. kewenangan nggak? Dia ada di lokasi kan tidak, ya? Apalagi dia menyebut nama-nama oknum. Iya, itu kan atau akan pejabat. semakin pejabat ya, Pak Tito, Krisnamurti. Sementara mereka polisi, mereka dalam posisi waktu itu sebagai penegak hukum, tidak bisa kemudian diminta keterangan nih, ya. Krisnamurti berkepentingan. Jadi tidak independen juga kalau Krisnamurti diminta keterangannya. Oleh karena itu kita harus mencukupkan informasi ini dengan informasi lain. Ya saya tidak tahu informasi lainnya apa. Misalnya ya, itu misalnya ada tangan, ya kan? Ada tangan nih. Terusnya
dalam caption foto tersebut apakah itu tempat tersebut. Oke, maka apa informasi yang dipenuhi lagi? Berarti kan kita harus memeriksa terlebih dahulu. Iya, ya kita dalami dulu makanya. Tim advokat harus meng-hire yang namanya digital forensik. Kemarin kita sudah podcast juga dengan digital forensik. Gitu ya. Iya, Tunggu dulu. ahlinya. Ini saya jelaskan. Oke. Jadi video tersebut dianalisis oleh digital forensik ya. Dengan pembanding video yang dimiliki atau dibuktikan di persidangan oleh digital forensik ya. Kesimpulan digital forensik harus menyatakan begini, bahwa foto ini berkesesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Berkesesuaian. Jadi tangan ini memang tangan Jessica. Gitu ya. Bukan bapaknya bukan Edi Salihin yang ngomong. Jadi kita setidaknya ada 2 lagi informasi. Satu, data yang muncul dipertunjukkan di depan persidangan, ya videonya, beberapa video, ya. Kemudian keterangan ahli digital forensik, oke? Tapi kan video sendiri dipegang sama Pak Edi. Oh bisa. Kalian Gimana caranya kita melaporkannya mendapatkan? gimana tuh? Ada 2 pasal. Yang pertama, Enggak, sebentar, bukan barang buktinya apa? barang buktinya dari sini. Oh waktu rekaman Iya, karena dia podcast itu. menyebutkan. Ya nggak bisa lah. Tapi Kalian kan harus alatnya punya. kan di handphonenya dia yang Ya nggak ditunjukkan. bisa lah, polisi bagaimana? Ini Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa dong? Nggak bisa. Kalian harus yang membuktikan dulu awalnya. Supaya polisi tidak punya jadi ada alasan. temuan awal. Iya dong. Jadi kalau dia bilang ini sekedar sebagai gaya-gayaan dia saja. Gitu loh. Jadi tolong dicari ya sekuen dia menunjukkan, bisa difoto. Ya, jadi begitu cara kerja kita penegakan hukum ya. Jadi foto diambil dari dia, kemudian kita cari data dari persidangan, kemudian digital forensik. Emang harus modal. Oh, berarti harus ada digital forensik. Nah, kita akan datangi juga nih digital Nah, forensiknya. iya. Kemarin sudah datang ke sini dan pada saat CCTV yang tahun 2016, ahli digital forensik menyatakan bahwa video itu sudah mengalami kekerdilan dari Oh, saya nggak tahu. resolusi dan menurut karena dia ahli di bidangnya seperti itu. Jadi dia menyatakan bahwa ini bukan dugaan lagi tapi ini sudah mengalami kekerdilan menurut ahli yang kita tanyakan. Iya, iya, saya nggak Gitu. paham lah ya. Cuman kalau terkait dengan dia Kalau menyembunyikan kalau di barang VR bukti, Pak, kan di situ ada CCTV nih. Iya, iya. Kemudian kan diambil di VR-nya. Di VR itu barang bukti atau bukan? Itu barang bukti. Tetapi kenapa kosong di persidangan 2016? Waduh, saya di nggak situ? tahu, saya nggak ngikutin. Kan Saya nggak kita ngikutin. masyarakat nih Pak ya, Iya. artinya pada saat persidangan Jessica itu sidang demi sidang disiarkan secara live di TV nasional. Ini harus Pak Oto yang bicara. Iya, Ya. artinya kita sebagai Karena dia masyarakat, pengacaranya. ini aku bukan pembela Jessica, aku masyarakat yang menonton Iya, pada saat 2016 benar-benar tidak ada jeda iklan, kita menonton. Di DVR itu kosong, hanya ditunjukkan flash disk. Itu apa di persidangan? Di persidangan, di Jadi persidangan. rekaman Katanya persidangan. sudah kosong. Rekaman Jaksanya sendiri persidangan. yang bilang, ya. Rekaman persidangan. Ya, DVR-nya kosong, jadi adanya flash disk. Kemudian pada saat dibuka flash disknya itu kan ada 18 kamera, tapi yang ditunjukkan hanya 5. Iya, memang Nah, kadang-kadang seperti itu. begini ya. Itu kan barang bukti, Pak. Iya. Oleh karena itu kan jaksa kadang-kadang atau polisi menutup informasi yang menguntungkan tersangka. Oh, jadi strategi gitu ya? Iya, ya. Oleh karena itu di sini memang sistem peradilan pidana kita ini Boleh berstrategi ya, Pak ya, jasa saya? sebetulnya kalau dalam prinsipnya yang namanya pro justisia, dia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan menyembunyikan informasi barang bukti, ya. Kalau dalam sistem peradilan saya pernah membaca ya, sistem peradilan Amerika, ketika penuntut umum menyembunyikan barang bukti, itu perkara bisa batal. Nah, maka dari itu atas ramainya seperti ini kan ada dugaan barang bukti yang hilang. Kemudian tiba-tiba Pak Edi mengeluarkannya di podcast Karni Ilyas Oh, gitu. nggak Akhirnya begitu juga lah. kita kan menduga, wah itu sengaja dihilangkan, mungkin dia dapatnya dari mana? Kan seperti Iya, itu loh Pak. kita nggak bisa begitu juga ya, tapi memang
Bingung kan? Harusnya putusan ya ketika pembuktian lemah kan putusannya harusnya menguntungkan terdakwa. Harusnya ya. Silakan diminum dulu Bapak. Harusnya menguntungkan terdakwa. Tapi ini kan putusannya Jessica dihukum dan banyak perdebatan lah. Memang kan tidak ada. Jadi kalau saya melihat ya, polisi saja tidak bisa membuktikan adanya Jessica memasukkan ke Betul. itu kan ya. Ya, jadi Tapi kemudian putusannya Jessica dinyatakan bersalah ini kan jadi perdebatan. iya betul sekali. Yang sampai sekarang tidak ada titik Iya. ininya gitu. Tapi semuanya kan dalam peradilan kita ini banyak putusan-putusan memang yang tidak memuaskan ya. Dan upaya hukum yang tersedia ya prosesnya saat ini buat Jessica ya PK ya. Iya. Sementara PK juga sulit kan? Dan bisa berkali-kali kan PK itu kan? Enggak bisa. Kalau sekarang ini putus menurut Mahkamah Agung kan PK kan ada atas 2 alasan ya. Satu kekilafan. Kekilafan itu sudah lewat waktu katakanlah. Yang kedua atas bukti yang baru. Ya. Kalau atas bukti yang baru menurut saya bisa lebih dari 1 kali. Oke. Ya, kalau misalnya ditemukan baru kemudian hari ya udah 10 tahun nih, 30 tahun nih. Katakanlah bukan perkara Jessica lah. Ada orang yang mengaku bahwa dia pembunuh seseorang. Bisa harusnya demi keadilan. Betul. Gitu ya. Nah, Ray, ya. ya yang tadi dibilang kan Jessica memasukkan itu kan berarti dia melihatnya mungkin di restoran Olivier atau Kan apa berarti kalau bagian dari keterangan itu menjadi CCTV. benar kan merugikan Jessica dong. Betul. Iya kan? Iya. Kan kenapa Edi Salihin ngomong ini Jessica masukin. Orang si Jessica udah divonis. Terusnya kan para pengacara yang 10.000 ini mau melaporkan menghilangkan barang bukti. Kalau barang bukti itu ditemukan, didalami oleh polisi, oh bener nih, ada foto ini Jessica memasukkan kan merugikan Jessica. Ya kan? Iya, artinya ada tidaknya video itu juga kan dipertanyakan pada saat DVR itu kosong sebenarnya karena kan tidak lengkap barang saya buktinya. nggak tahu juga tuh, saya nggak Tidak lengkap barang buktinya ditambah lagi dengan video adanya tersebut gitu. Jadi kan apa mungkin karena hilang Kalau ada di saran situ. saya ya kepada tim yang 10.000 orang ini. Saya ketawa aja deh kalau ada 10.000 pengacara. Ini sebetulnya gimmick aja, ini gimmick permainannya Otto ini ya. Tapi sudah kita konfirmasi ke ahli forensik itu memang mengalami rekayasa. Iya, kalau Berarti bisa persidangan tuh menguntungkan Jessica dong, Pak? belum tentu ya. Jadi ketika problemnya begini. Kekuatan pembuktian itu kan di tangan jaksa ya. Dalam perkara Jessica sudah banyak yang tahu pembuktiannya ini agak-agak lemah ya. Karena bahkan tidak ada terlihat yang memasukkan itu siapa ya. Yang ada adalah beberapa barang bukti itu pertama gelas sisa mengandung sianida ya. Kemudian di lambung ada sianida. Tetapi di hati tidak ya, bagian di hati. Padahal hati ini kan menyaring racun tuh. Di lambung hanya ada berapa dan itu nol. setelah 3 hari. Iya, setelah 3 hari ya. Tapi 1 hari itu tidak ada sianidanya. Nah, makanya ini kan seperti itu prosesnya. Makanya ini meragukan kan sebetulnya ya. Betul. Sebetulnya meragukan. Hakim tuh semestinya ketika ada satu kasus yang meragukan, dia tidak memutuskan bersalah. Ya. Jadi gongnya di hakim ya, Pak? Iya. Problem kita di proses penegakan hukum kita selalu berujung pada pengadilan ya. Di mana kewenangan membuat hitam putih orang kan di pengadilan. Diputus kemudian orang mengalami ketidakadilan karena tangannya hakim. Ini yang harusnya kita perbaiki ya. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Bapak sebagai orang hukum, expert di bidangnya, dalam kasus orang mati tidak wajar, tidak ada otopsi, bagaimana itu Pak? Otopsi itu wajib.
ya. Dalam kasus Jessica tidak diotopsi. Nah, saya tidak tahu ya. Itu kan yang jadi perdebatan. Dikatakan ada otopsi ya. Tapi kan ini Otopsi. berarti artinya ada keluhan dari masyarakat Iya. tentang kasus ini yang sudah menjadi kasus yang luar biasa hingga detik ini gitu, walaupun sudah 7 tahun berlalu. Otopsi itu untuk mengetahui sebab kematian tidak wajar, ya bedah mayat. Ya. Bedah mayat dilakukan sebagai satu upaya untuk Iya. sebagai alat bukti untuk mengetahui sebab kematian. Oke, tapi kan artinya kan ini bagian dari kinerja polisi, Pak. Tidak ada otopsi, kasus berlanjut hingga kejaksaan sampai ke pengadilan. Problemnya, Arai, banyak perkara yang sebetulnya kita nilai janggal, tapi kemudian oleh kejaksaan dinyatakan P21, artinya diterima ya, sampai pengadilan kemudian dinyatakan bersalah. Di sini problematikanya penegakan hukum kita, Iya. Berarti apakah seorang IPW harus diam saja ketika melihat hal seperti Loh itu? enggak, tugas kita kan melakukan pengawasan, ya kan? Pengawasan itu terjadi harusnya pada saat peristiwa sedang penyidikan di polisi. Begitu sudah ada putusan pengadilan, kita tidak bisa berbicara lagi. Berarti pada saat 2016 IPW juga bersuara ya? Oh, saya belum tahu menjabat tuh, ya? belum menjabat. Oke. Saya baru menjabat Oke, Bapak, 2021. kita ada tamu Iya. satu lagi nih. Kuasa hukumnya Jessica. Ya, Bapak bisa langsung menanyakan nih perihal ini laporan kemarin. Boleh nih kita. Silakan, kan lebih seru ya, Pak ya. Iya, saya di sini saya bisa. Karena ini. beliau sendiri yang membuat laporan kemarin ke Bareskrim. Pak Antoni, Ya siang bang. Siang. Kemana nih? silakan sini. Dekat senior nih nggak berani. Nggak apa-apa. Jangan. Ayo bang. Sinilah. Apa kabar, Pak? Ayo, Mbak. Silakan bergabung dengan kami yang udah tadi setengah jalan ya. Ini Oke. boleh buat biar nyaman. Kita pakai bapak. Ya belum mulai handphonenya bunyi. Nah, kita kedatangan Bapak Antoni, tim kuasa hukum dari Jessica Wongso. Apa kabar, Pak Antoni? Makasih Baik, sudah baik, hadir. baik. Kita tadi sedikit banyak sudah berbincang dan berdiskusi dengan Bapak Ketua IPW, Bapak Sugeng. Ini Bapak sudah kita hadirkan langsung kuasa hukumnya terkait laporan kemarin Pak Antoni yang akhirnya dilarikan ke Dumas. Ya. Seperti itu. Itu seperti apa kejadiannya? Kejadian mana ya, kita tidak menduga sih akan seperti itu. Tapi menurut Pak Sugeng itu sudah betul, artinya sudah sesuai, sudah prosedur gitu, dan memang karena tadi buktinya belum jelas, jadi akhirnya dimasukkan ke Dumas. Secara Tapi tetap prosedural saya diproses. jelaskan dulu bahwa kami sudah cukup percaya diri sebenarnya. Artinya kan ada fakta yang kita lihat di masyarakat berkembang. Kita analisis, kemudian kita sudah cukup percaya datang ke SPKT. Secara prosedural kita diarahkan berkonsultasi gitu bang, seperti biasa. Kalau di Polda sih langsung di ruangan SPKT ada konsultasi, tapi kemarin kita diarahkan bertemu dengan Kamnek kalau nggak salah, perwira piket, untuk diskusi soal pidana umumnya, karena ada 2 laporan kan, ada 2 dugaan pasal dan undang-undang ITE. Kita diskusi juga ke Siber. Sebenarnya diskusinya ringan, tetapi pada prinsipnya mereka bertahan bahwa barang bukti yang kita ajukan itu tidak memenuhi syarat. Kemudian kan kalau boleh ditanya, apa indikator, apa ukuran-ukuran untuk menentukan tidak diterimanya barang bukti awal kami itu sebagai LP, itu kan yang nggak jelas gitu ya. Sampai hari ini, tapi karena posisi kita juga tidak mau berdebat lama-lama, diarahkan ke Dumas, kita ke Dumas. Tadi yang belum jelas itu, tadi kan saya dari Ray ya. Bukti. Yang dilaporkan oleh tim berapa? 10.000 ya? Ya, semuanya 10.000, tapi yang Katakanlah melaporkan 3.500 perwakilan. lah ya. Ya. Ini peristiwa pidana apa? Satu dulu ya kan. Kemudian peristiwa pidana yang dilaporkan terkait dengan fakta apa? Kan begitu dulu nih ya. Kalau boleh dijelaskan dulu oleh advokat yang melaporkan, apa itu kira-kira Bang Antoni? Tidak, pidananya pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP, Bang. Jadi Bang Teguh mungkin ini ya soal terkait obstruction of justice ya. betul, tapi kita pada poin Penghilangan, menyembunyikannya. menyembunyikan Di barang titik bukti ini, ya. dia bilang
nggak terpenuhi itu karena Apa Sudah final. peristiwa pidana apa fakta yang dilaporkan ini kan pasalnya nih 221. ya Kemudian perbuatan manusia apa ataupun keadaan apa yang dikualifikasi sebagai menghilangkan barang bukti. baik, menyembunyikan, Menyembunyikan menghilangkan, barang merusak, bukti gitu. apa itu? Ya itu tadi ada tanggal 7 Oktober, tanggal saya bisa salah ya. Setelah ramai di Netflix dan ramai di masyarakat, Saya Pak- jadi hostnya nih ya. Nggak apa-apa kita Iya, iya. berdiskusi Lanjut. Pak sama-sama, Edi Bang. Darmawan Salihin itu kemudian dalam acara apa ya, Di ini channelnya sama Bang Karni, Karni Ilyas. Ilyas, ya. Bahwa dia Jadi, punya ini banyak Ada rekaman pertanyaan nih. Bang Karni dulu kan, ada pertanyaan Bang Karni, tapi kan tidak ada bukti bahwa Jessica itu masukkan cyanida. Iya, Itu 2 kali ditanya, dia muter dulu, kemudian ada nih, terus dia keluarkan handphonenya, dia menyebut ini ada video nih, Iya. ditunjukkan cuplikannya begitu ya, dan itu semalam kita tunjukkan juga ke penyidik, ditunjukkan dalam Kamera apa Di capture adegan gitu. itu. Iya, di capture. ya dia kan di dalam handphone dia. Setelah itu masih di peristiwa di Karni kan, ini nih ngelihat ini gitu ya. Ini Tito, sebenarnya Pak Tito. sengaja tidak dihadirkan di persidangan. Ada Pak Tito, ada Krisnamurti gitu kan. Kalau Pak, Pertanyaanku, Bang Antoni, pertanyaan. bentar dulu Bang, tuh teruskan dikit. Iya. Kita menganalisis kan tidak hanya videonya Bang Karni ya, tetapi yang ditunjukkan video di Bang Karni. Iya, Di tempat-tempat lain dia bilang, itu sengaja tidak kita hadirkan Itu dihukum karena mati. saya tidak mau Mirna itu dihukum mati. Jessica. Sorry. Jessica. Ah gitu Bang. Jadi kemudian kata-kata sengaja tidak dihadirkan, kemudian ada channel lain yang mengatakan dia bilang nih, setelah itu kan diwawancara. Kita ada deal-dealan dengan polisi Australia ini juga agak menyesatkan ya, deal-dealan apa. Artinya pemahaman kita ini harusnya bagian dari video yang dihadirkan di CCTV ya Bang, konten CCTV yang dihadirkan di persidangan. Karena pada saat persidangan tidak Statement lengkap. dia bilang kan sengaja tidak dihadirkan. Faktanya menurut Pak Utu dan kawan-kawan Pak Bostam itu juga tidak dihadirkan di persidangan. Kalau begitu Bang, kalau dilihat putusan 777 tahun 2016 Sebentar sampai Bang, gini Bang. Oke. Kan kita sedang berangkat, Abang melaporkan pasal 221 ya, terkait penghilangan barang bukti yang Ya. diduga dilakukan oleh Edi Salihin ya, diduga nih Menyembunyikan ya. menyembunyikan ya atas satu barang bukti ya berupa video katakanlah, ya kan? Ya. Nah videonya Abang punya rekaman durasinya nggak videonya? Itu satu ya. Tadi kita udah bicarakan juga di Ya, awal ya ya. rekaman. Yang kedua, ya, Maksudnya rekaman durasi. yang Maksudnya ditunjukin video yang sama si ditunjukinnya kan kita nggak punya ininya. Punya nggak? Yang hanya ada di Pak Edi Darmawan dong. Iya Karena kan, selalu ada dia di yang Edi ya kan, menyebarkan. kan ada di Edi. Dia yang menyebarkan Enggak, kalau kita informasi. ada, ya kalau kita ada, katakanlah pelapor ini hanya melaporkan cuplikan tayangan Ya. Karni Ilyas sama si Edi ya. Nah, ketika dia tunjukkan sempat kerekam nggak oleh itu? Pasti kamera. rekam, semua kita rekam. Enggak, dia tunjukkan begini ada. Ada. Nah, Ada peristiwa itu. Udah kita tunjukkan juga ke penyidik karena Ada penyidik ya? juga Ada. pertanyaan yang sama. Nah, Di HP. Oke, sekarang jadi gini, kita menilai itu harus berdasarkan yang namanya teori-teori ya. Ya, silakan. Satu, pertama kan itu barang bukti katanya, ya kan? Kan barang bukti ini dimaknai sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, hasil kejahatan atau terkait satu peristiwa pidana, ya. Kita katakanlah terkait satu peristiwa pidana, Ya. yaitu ada cuplikan ini, ya. Nah, kita tunjukkan ini menurut saya juga belum memenuhi kualifikasi sebagai barang bukti yang menerangkan adanya orang memasukkan cyanida ke dalam sesuatu. Kenapa? Yang mana ini? Yang mana maksudnya ini itu Katakanlah yang Yang mana? di video yang video ditunjukkan itu sama kan, Pak video Edi yang dalam iya. kan Ilyas Itu jadi gini Bang, izin ya. Kita tidak pada peristiwa video itu, maaf nih, maksudnya saya mengerti. Penyidik juga bilang begitu kemarin. Kita agak beda pemahaman. Maksud kami dengan yang dipahami penyidik itu beda. Kalau cuplikan video itu katanya tangan kiri, nanti ada di channel, maksudnya
Di rekaman lain tangan kiri Jessica pakai jam, di situ enggak. Nah, makanya Masukkan sianida sebentar. Jadi Bang, mohon dipahami kontes kita bukan pada benar tangan itu memasukkan sianida atau tidak, tapi kenapa video itu ada di tangan. baru Ayahnya saya mau Mirna. bahas lagi soal namanya kompetensi dan kapasitas. Oke. Ini makin jauh lagi nih Bang Antoni. Ya. Kalau mau dibilang menyembunyikan si Edi Salihin ini ya, menyembunyikan barang bukti, harus dibuktikan dulu foto itu adalah barang bukti. Siapa yang berwenang menyatakan itu barang bukti? Penyidik, ya, jaksa, ya, kemudian hakim melalui satu proses sistem peradilan pidana atau Ya. kita pengacara. Karena kita pengacara memang agak lebih sulit. Nih, baru saya kasih tahu lagi. Itu baru namanya satu informasi, bukan barang bukti. Ada foto orang menggerakkan, itu sebagai informasi. Karena harus ditambahkan lagi, harus dijadikan yang namanya petunjuk dalam 184 KUHP. Apa itu petunjuk? Beberapa peristiwa ya atau keadaan yang berkesesuaian satu sama lain. Baru foto video ini kita kaitkan dengan video barang bukti yang diputar di persidangan. Izin Bang Senil. Gitu. Terusnya keterangan ahli forensik. Pada konteks Digital. teori dan yang Abang jelaskan saya nggak bantah itu. Iya. Jadi ke faktanya ya. Artinya saya mengajak Abang bukan bersepakat, tapi paham dulu bahwa putusan 77 PIT-B 2016, putusan PN, sampai putusan PT, putusan PK, saya nggak hafal nomor putusannya, itu semua pertimbangan majelis karena tidak ada peristiwa, tidak ada saksi yang Abang sebutkan itu yang melihat Jessica memasukkan, maka bukti petunjuknya itu CCTV. Tapi tidak ada satupun rekaman dari 19 channel atau 17 channel yang 18. ada di kafe itu yang menunjukkan peristiwa Jessica memasukkan sianida. Anehnya majelis meyakini ini berdasarkan yang Abang bilang petunjuk. Petunjuk itu kan rangkaian, kan gitu ya Bang. Dijadikan bukti petunjuk. Nah, Edi Darmawan Salihin sebenarnya ingin membantah opini publik bahwa Jessica bukan pembunuh. Ada videonya, yang dia tunjukkan ngawur itu soal lain. Maksud saya, video yang ditunjukkan Edi Darmawan Salihin tidak menunjukkan peristiwa masukkan sianida juga, tapi poin kami bukan itu. Kenapa itu ada di tangan ente? Mau itu kopian, mau itu yang Bisa ditransmisikan. aja Edi Salihin sedang membohongi publik. Loh, Atau dia sedang... mengujinya itu berarti bikin LP dong, Bang? Nah, jadi begini, Edi Salihin itu... Makin seru ya perbincangan Edi kita. Salihin itu keterangannya ya kalau menurut saya tidak setiap bicara itu cuman cari sensasi. Oh iya, terserah. Ya, cari sensasi. Akhirnya ngomong Pak Oto akhirnya minta maaf Iya, sama berarti Oto. boleh Habis dong minta melaporkan. maaf, nyerang lagi. Iya, Iya. jadi orang ini orang yang problematik di dalam psikologinya. Ya. Ya, berarti Ya. boleh dong melaporkan Loh, karena itu dia tunggu dulu, berbicara. Tunggu dulu. Jadi dalam ruang demokrasi, ya dalam ruang demokrasi, pernyataan orang itu harus dibalas dengan pernyataan. Jadi Apa kabar dengan undang-undang ITE? ya enggak dong. Kita kan membahas nih. Saya termasuk membahas Edi Salihin. Silakan. Ya kan? Jadi Edi Salihin kan mau menyatakan saya punya barang bukti nih. Kita ikut-ikutan lagi menilai seperti Iya. Edi Salihin. Tapi enak dong Pak kalau semua masyarakat berpikiran seperti Nah, Bapak, iya. pernyataan dibalas dengan pernyataan. Orang yang ngata-ngatain Iya. kita kata-katain balik, tidak boleh bikin laporan Tunggu dulu, polisi. ya. Maka itu penting sekali semua pernyataan itu rasional, ya. Bisa dijelaskan sehingga tidak menjadi satu penghinaan, ya. Saya katakan ya, Edi Salihin problematik secara psikologis. Saya bisa buktikan dia ngomong soal Pak Oto ternyata kan salah, dia minta maaf. Dia nyerang lagi katanya kan. Itu kan problematik. Menyebut nama Jadi juga izin Pak senior. Tito Sekarang dan tunggu dulu, Pak saya mau Krisna. jelasin barang bukti nih. Edi Salihin saya punya barang bukti Enggak nih. mau jelasin barang bukti atau Edi Salihinnya yang... Enggak. Edi Salihin, Oke. ya. Jadi kita tidak perlu mempercayai dia. Oh itu Abang lah, kalau iya, kami enggak. karena dua hal. Beda ini Bang, saya bukan soal Satu percaya sama dia atau tidak. kompetensi, satu kapasitas. Ya, silakan. Siapa yang punya apakah Edi Salihin bisa menyatakan ini barang bukti? Ya enggak dong. Ya penyidik.
Ya iya penyidik. Betul, ya. Ketika penyidik ini menyatakan ini bukan barang bukti ya sudah selesai. Berarti laporan itu udah benar dong? Udah benar pengaduan diterima itu sudah benar. Baik, kalau itu Bang, nanti Gitu kita loh. jangan melebar dulu ya. Iya. Saya kembali ke Edi Salihin dulu. Iya. Saya tidak punya kompetensi untuk menyebut bahwa apa pembicaraannya, apa statementnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Biarlah itu proses yang menentukan. Ya kalau saya sih Maaf bilang ya Bang, begitu. ya maaf. Ini secara teori pidana, bahkan proses pidana itu bisa menentukan ada peristiwa pidana yang melakukan, maaf, saya nggak menuduh dia gila, yang melakukan orang gila kepada dirinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Clear itu Bang. Bukan itu yang sedang kita persoalkan. Apa kompetensi kami untuk menentukan dia secara kejiwaan? Abang bilang tadi. Enggak problematik secara psikologis. Secara psikologis, oke? Paham nggak? Baik. Problematik secara psikologis itu orang yang sebetulnya ya dia tidak menyadari apa yang dikatakannya itu bisa salah ya berulang-ulang. Ini problematik secara psikologis. Artinya nih. tidak bisa Berarti disebabkan salah hukum. harus kita maklumi. Itu dong pertanyaannya Bang. Iya bisa saja dia salah kan. Katakan saya percaya Abang bahwa dia punya problematik. Kalau Pak Edi Saya yang percaya berbicara Abang lah. tentang Ya. Pak Sugeng seperti itu gimana? Nggak ada soal. Saya kan udah sering kali juga diserang orang. Buat saya itu bukan pencemaran nama baik. Oh, ini jadi ada soal di peristiwa ini karena ada orang yang sudah dalam penjara 7 tahun lebih Bang. Itu sih persoalannya. Nah ini kan kita mau membela Jessica. Betul. Ya. Tapi sebentar. Maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah prosedurnya PK. Oleh karena itu dicarikan satu fakta atau satu novum. Novum ini kemudian dicari melalui peristiwa adanya alat barang bukti yang disembunyikan, ya kan? Ini mau didapatkan melalui perjuangan ini. Ya. Itu saya paham, ya. Ya. Tapi Berarti kalau Pak Sugeng bilang Pak Edi mengalami problem Iya, psikologi, harusnya problematik. Jessica bebas karena pada saat itu Loh, juga yang nggak ada Jessica urusannya dengan Edi karena Salihin. pada saat itu juga Jessica dibilang Gini loh. problem Nggak psikologis ada di urusan persidangan. Bang, saya ngajak Di letakkan persidangan di juga bilang koridor kayak hukum gitu. lah. Jadi berarti Jessica bisa pulang. Loh, nggak bisa. Aduh, Sebenarnya gini, Bang. Ray nggak paham yang saya maksud. Makanya tolong jelaskan, saya nggak Jadi paham. antara Edi Salihin dengan Jessica tidak ada hubungannya. Iya, tapi kita benang merahnya kan problem psikologi. Iya itu problemnya dia. Berarti boleh dimaklumi kata-katanya Iya harus Edi. dimaklumi lah kalau Nah, kondisi dia begitu. Nah, Kalau berarti kalau Jessica dibilang problem psikologis, Mana karena di persidangan ada mengarah seperti itu katanya Ya, Jessica. enggak dong. Psik- Kalau Jessica kan psikologinya terdakwa, segala ya. macam berarti Edi tidak Salihin bisa kan dipidana bukan dong. terdakwa ya. Jessica yang sedang disidangkan. Maaf, makin panas gak apa-apa ya Bang, Nggak kita apa-apa. berdiskusi Jadi Pak. kita- Jangan double standar Bang. Jadi begini Oh, ya. Jessica nggak bisa diterapkan kayak di Salihin. Enggak, Jessica bisa. Harusnya digali dong. Ya kan? Berarti bisa ya advokat Jessica dong. ya? Iya bisa dong. Tapi jangan dipersamakan dengan Edi Salihin. Edi Salihin kan sedang mengatakan ini barang bukti. Kenapa kita harus percaya sama dia? Siapa? Ya kalian para advokat. Sehingga kemudian dia menyembunyikan barang bukti. Salah kaliannya kalau menurut saya. Abang kok berani nyalain? Oh iya nih, dengan dua kok Mbak. Ini. Pertanyaan saya ke penyidik. Apa indikator untuk menentukan yang kami bawa itu tidak memenuhi syarat sebagai barang bukti? 3. Sebut. 3 ya. Jangan teori, Bang. Jangan teori. Loh, Apa Ya, teori dong. tiga apa? Satu. Itu belum cukup sebagai barang bukti ya. Apa dasarnya? Biar netizen Sampai juga belajar ya, hukum Bang nih. Antoni ya. Ya. Ini ada tangan. Ini kita dapatlah videonya lah. Ada memasukkan ini ya. Ya, kan tangan doang nih. Ya. Ini barang bukti. Ini bukan, ini informasi. Ya. Ya. Ingat nih, ini informasi. Tidak ada di situ wajah Jessica. Ya, terus? Ya. Oke, oleh karena itu, untuk menjadi barang bukti minimal sebagai petunjuk, sebagai advokat Anda harus membuat satu lagi bukti di persidangan, beberapa sekuen kamera di persidangan dianalisis oleh ahli digital forensik. Sudah itu. Bang. Sudah. Yang lain lah Ya, melakukan. tunggu dulu. Diajukan nggak itu pada saat pelaporan? Itu yang mana? Yang ini? Enggak, ini sama ini. Jadi diajukan nggak Nih, dimasukkan coba nggak perhatikan ini Bang ya. Ya, ya. Cara berpikir metodologisnya nih, saya Ya, mau tunjukin ya. Jadi punyalah 3 rekaman video dengan ini. Ada ahli digital forensik menganalisis ini dibandingkan dengan rekaman video yang sudah diuji di persidangan. Kesimpulannya harus didapatkan bahwa itu jenis
rekaman tersebut semuanya benar, diambil dari satu jenis kamera atau rekaman yang Kalau sama. sudah seperti itu berarti bisa masuk laporan. Tunggu dulu, jangan dipotong. Yang Kedua, kedua, Nanti saya bahwa tangannya ini betul tangan yang sama dalam rekaman. Ketiga, benda-benda di tempat sekitar gambar itu pada tempat yang sama. Ini harus penilaian seorang ahli digital forensik. Jadi apa alat bukti, ada bukti yang bawa? Rekaman ini, rekaman yang sudah diuji di persidangan, validitasnya sudah diakui, dan keterangan ahli digital forensik. Itu baru namanya alat bukti permulaan. Kalau kalian cuma bawa ini, saya pun polisi saya tolak. berarti Makanya Dumas. berarti tidak perlu mengkoreksi Baik. Gitu cara penolakan berpikirnya. laporan polisi ya Pak? Bang, terima kasih penjelasannya. Pertanyaan konkret, Bang. Itu dasarnya apa untuk menentukan ukuran-ukuran yang Abang bilang itu? Ini petunjuk namanya dalam pasal 184. Gitu loh. Bang, sejak ada undang-undang ITE, sebentar Bang ya, sebentar ya. Tidak bermaksud menggurui. Kok ini jadi petunjuk? Saya kan kita sedang Konten berbicara. videonya loh Bang. Yang Iya, ditunjukin. sedang berbicara barang bukti Ya. ya. Kalau cuma satu ini informasi, Bos. Ya. Oke. Kalau namanya petunjuk, beberapa peristiwa atau keadaan yang bersesuaian satu sama lain. Ya. Itu baru namanya satu barang bukti. Baik. Nah, oke. Ya, Gitu tapi loh. lanjut, jangan Kalau penjelasannya. cuman begini, izinkan saya jawab dulu Bang ya. Iya, Ini kan Coba, berdiskusi. Bagaimana menurut Enggak, Pak saya- Antoni? jadi kalian banyak-banyak juga nggak ada gunanya kalau nggak paham itu. Lo jangan bilang nggak paham dulu sebentar Bang. Iya. Gini, sejak film ini muncul, sejak Edi Darmawan Salihin menyatakan beberapa kejanggalan-kejanggalan dari ucapan dia sendiri yang Abang bilang punya apa ya secara psikologis. Problematik psikologis. Oke, oke. Jangan Yang bilang Abang gila. bilang itu tidak Beda ya? Enggak, saya kan memberi contoh tadi yang lain kalau Problematik psikologis. baik, ya di situ pun saya nggak sepakat. Orang punya problematik psikologis seolah-olah boleh bebas ngomong. Oh, enggak, Melukai. bukan boleh bebas Baik, ngomong. Bang. Sebenarnya kami kemarin mengajukan banyak link, ada 6 Ya. yang ngomongannya itu bersesuaian terus. Kalau itu karena gangguan psikologis, harusnya hari ini dia ngomong Loh, apa, bukan besok link, ngomong apa, bukan besok link ngomong apa. dong. Bukan link dong. Kita kan sedang Saya teruskan dulu boleh berbicara. nggak, Bang? Oh iya. Baik. Iya. Baik Bang. Nah, di ini ada LP lain Bang. Terhadap tadi satu fakta saya mengatakan bahwa ternyata majelis dalam menangani perkara ini banyak menggunakan bukti petunjuk dari barang pertimbangan putusannya itu CCTV, gitu Bang ya. Sudah terungkap oleh ahli CCTV yang diajukan oleh Pak Oto kemarin. Ini tidak utuh CCTV-nya. Maka boleh nggak kalau kami menduga benarlah yang ada di tangan Edi ini bagian yang dari yang tidak utuh itu? Itu dulu Bang. Menduga boleh. Iya, iya boleh kan. Ya, yang menduga boleh, yang menyelidiki penyidik dong Bang, bukan kita. Nanti kita masuk ke apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Sebenarnya kemarin kami berharap, maaf Bang ya, kalaupun LP itu diterima akhirnya SP3 itu jauh lebih fair. Saya menangkap aura lain ini dari awal, kemudian digiring, ini tidak memenuhi syarat, kita berdebat. Perdebatan yang kayak Abang masih lumayan ini, masih enak saya nanti menjawab. Tapi perdebatan polisi kemarin, dia menyimpulkan sebelum dimulai apa-apa. Saya tanya tadi, apa dasarnya penolakan ini? Apa ukuran, apa Perkapolri, apa undang-undang untuk menentukan jadi nggak yang kami dijelaskan. bawa ini? Karena ada peristiwa lain itu Bang. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oh Pak, ini nggak bisa. Kenapa? Yang kehilangan itu kan KP Olivier, bukan Bapak. Loh gitu. Loh, tidak ada perspektif korban di situ. Korbannya itu Jessica loh. Tempat peristiwanya di KP itu, bukankah jadi fakta di persidangan? Bahkan pemilik KP sampai selama persidangan sampai sekarang nggak pernah kelihatan, nggak tahu siapa orangnya. Tidak pernah diperiksa. Pertanyaannya, dari siapa itu disita polisi? Ada fakta lain bahwa DVR-nya kosong. Channel-channel itu diambil dari mana? Kenapa nggak utuh? Terus kok masih ada yang di tangan Salihin? Kita ini nggak punya kewenangan Bang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan itu. Maka dari itu lapor. Nah, Bang, ada cara lain. Harusnya Abang somasi KP dulu untuk memenuhi syarat ini sebagai bukti. Maksud Abang tadi tuh. Kacamata penyidik. Loh, Bukan begitu. apa Penyidik yang ngomong. Iya, misal contoh Bang, artinya kan di ruang Penyidiknya hukum ngomong. itu berbagai tafsir boleh keluar. Kami kemarin Bang datang dengan semangat bahwa penyidik ini harus dibuat kerja beneran. Ini ada omongan udah beredar meresahkan. Ya kami berinisiatif bikin LP, buktikan. Kalau nggak terbukti, kalau ternyata yang Abang maksud yang diomong gini itu bukan KP yang terjadi LP, ya nggak ada apa-apa.
Tapi faktanya Salihin harus menjaga omongannya. Ada orang dalam penjara dan dia bikin resah. Yang ketika sekarang publik bersimpati kepada Jessica pada konteks di penanganan perkara ini, satu Bang ya, tidak ada satu fakta pun Karena yang begini, menunjukkan dia mau memasukkan cyanida. Karena terkait kasus Jessica ya, nggak bisa menjelaskan atau nggak memuaskan, yaitu soal kapasitas ya. Soal kapasitas saya harus sampaikan lah. Kapasitas tentang teori hukum ya, kemudian memaknai barang bukti, dia harus bisa menjelaskan sebetulnya. Seperti saya menjelaskan ya. Itu pertama. Kemudian terkait dengan laporan. Kalau memang diterima Dumas, yang saya harapkan ya, yang saya harapkan pada penyidik, informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu didalami, diselidiki, Diproses. dikeluarkanlah satu aktivitas full bucket ya. Nah, saya berharap, tadi kan saya sudah jelaskan nih, penyidik kan punya barang bukti rekaman yang dia ambil dan dinyatakan sebagai barang bukti. Ini kemudian diperiksa oleh digital forensik, disesuaikan ya. Nah ini dalam Dumas harus dilakukan. Ya. Dan kita kawal itu Bang. Ya, makanya saya memberikan sign atau sinyal-sinyal ini yang harus dikawal dilakukan. Karena kan abang sebagai pelapor membawa rekaman ini. Silakan ya, minum. boleh, Iya Bang. Ini supaya kita meliterasi masyarakat dengan benar ya. Meliterasi masyarakat dengan benar. Yang kedua, soal Edi Salihin. Edi Salihin jangan dipercaya. Sebentar, tadi Pak Sugeng bilang dia punya problematik psikologi. Iya. Ada surat keterangan dokter? Ya, itu kan pendapat saya, nggak perlu. Lah berarti kena undang-undang ITE dong ya, kalau gitu. Ya, enggak lah. Itu terserah dia juga Berarti ya. masyarakat sebagai masyarakat menganggapnya Jadi normal saya kalau nggak ada melihat keterangan begini dokter. ya, beberapa pernyataan dia ya. Dia menyebut Tito, menyebut Krishnamurti. Wah Pak Tito ini bilang gitu ya. Alfijo Alkostar. Ini kan sesuatu yang tidak patut dia sebutkan ya. Karena dia gagah-gagahan. Saya melihatnya lain. Iya, ya tidak patut. Kalaupun peristiwa itu ada, apakah benar seperti itu ya? Berarti harus dilaporkan. Tadi apa bahasa Abang? Psikologis? Problematik psikologis. Kalau aku bilang enggak, memang gagah-gagahan ini orang. Nah, bisa jadi memang Beda, cuma memang. suka Jangan sadar gagah-gagahan ya, suka dia punya pistol gitu kan kata. Emang ini orang yang memang mencari sensasi. Suka fitnah pun. Ya. Jadi sensasi. Oleh karena Berarti itu harus dilaporkan. ya enggak juga dong ya. Kita jangan Alasannya? Alasan tidak dilaporkan? Orang berjoget kita ikut gendangnya dia. Ngapain? Kita menjadi orang yang bodoh ketika percaya pada omongannya. Gimana tuh Bang? Gitu. Tidak perlu dilaporkan Enggak, katanya. ini tidak pada konteks gendang dan joget sih Bang. Iya. Problem jauh lebih Jadi jauh kalau lebih seram dari saya itu. melihat Edi Salihin ngomong, buat saya Yang tadi dulu boleh nggak Bang? apa tuh? Yang tadi, yang itu kayaknya kita sepakat nih. Saya ingin meluruskan juga lewat kesempatan ini, karena ada banyak gini kan, kemudian setelah kita pulang itu LP-nya ditolak, sorakin gitu kira-kira ini. Malah saya udah lihat statementnya Salihin, mereka nggak ngerti, apanya nggak ngerti gitu. Itu nggak di tangan saya, di tangan penyidik. Makin dia jelaskan, kalau itu di tangan penyidik kenapa nggak ada di persidangan? Ya, Kenapa nggak ada di berkas dakwaan? makanya keterangan itu. Saya teruskan dulu Bang. Penting Jadi buat ketika kita dibilang Dumas, ada yang pikir ini delik aduan gitu Bang. Padahal Dumas ini adalah sebuah sistem yang dibuka Polri gitu kan Bang ya. Untuk sebenarnya melaporkan terhadap, utamanya saya mau bilang supaya singkat, kinerja. Ada penanganan yang nggak jelas. Biasanya yang dilapor itu ya kinerja, ya pasti ada proses penanganan yang menangani. Cuman dalam praktek kan yang dilaporkan ini Edi juga bisa. Itu yang kata kuncinya adalah kami akan kawal, dilakukan penyelidikan. Itu yang saya senang sama Abang statement belakangan ini, yang membuktikan apakah informasi video yang kami sampaikan sebagai bukti bersesuaian, yang menguji secara forensik itu ya harusnya Polri, bukan kita gitu loh Bang. Iya, polisi kan kita dorong ke arah sana. Betul. Tapi bagus juga kalau kita juga sebagai advokat yang independen ya, misalnya kita melakukan pendalaman fakta ya. Misalnya video ini kita punya dapat juga video lain, terus kita berdiskusi dengan digital forensik
Seperti kita kalau meminta keterangan ahli kan, ini kira-kira gimana nih? Ini di tempat yang sama, peristiwanya sama enggak? Saya nggak bantah Tadi Bang. udah Bang, disebutkan saya nggak ya bantah itu. Bang. Jadi Biarkan itu dilakukan jadi penyidik. Pak Antoni Yang kan kedua, video ada klarifikasi ya, ada klarifikasi dari Pak Edi bahwa video itu saya dapat dari penyidik gitu ya. Betul, Jadi betul. dia mengklarifikasi setelah podcastnya dengan Pak Karni Yang kedua, ini, dia mereka nggak membuat ngerti. video lagi bahwa itu video bukan punya saya dapatnya dari penyidik. udah makin dia perjelas. Nah, sudah diperjelas Jadi ini tuh. Edi Salih ini orang Problem suka psikologis. membuat problem-problem baru. Baru. Nah, Ya, berarti Makanya kalau saya bilang punya problem psikologis. berarti kalau ada orang Sembarangan ngawur di ngomong. media, tinggal bilang aja dia punya problem psikologis, berarti dia nggak kena delik dong. Loh, ya tergantung orang yang menerima. Kalau buat saya mah, saya cuekin aja. Kalau mau dilaporin oleh Ray ya silakan aja. Kalau saya enggak. Karena kan sekarang udah ada undang-undang ITE ya. Ya iya ngapain kalau saya tambah kerjaan. Nggak, ukurannya sih Bang. Orang katakanlah orang bodoh ya sudah ngomong ngaco-ngaco, kemudian kita suruh menanggapi, ya lebih baik didiemin. Bang, ini ya. Silakan. Maaf, saya bukan Pak Oto, tapi kami timnya. Dia tuduh Pak Oto itu dibayar. Jessica sampai jual rumah, itu nggak kita respon loh, udah menyakitkan itu. Itu kan ada Pak Oto itu bla bla. pencemaran ya. Iya, contoh. Tapi kalau soal itu kita sama Bang, ngapain ngelayan yang gitu-gitu? Kita nggak punya persoalan personal sama dia. Tapi ini terkait. Bahkan saya nyatakan itu juga di kemarin. Saya nggak punya persoalan personal kepada Edi Salien. Tapi pernyataanmu membuat kita sekarang tergugah Bang ya. Bukan juga kepancing. Buktikan omonganmu bahwa itu barang bukti. Atau bukan barang bukti, itu poinnya Bang. Ya memang agak sulit. Maksudnya barang bukti di persidangan loh Bang. Iya, jangan apa ya. Dia itu orang yang tidak bisa dipercaya. Mengapa kita kemudian sepakat dengan perkataan dia itu barang bukti, gitu loh maksud saya. Ya, kalau dia bilang itu barang bukti, semestinya kita yang mendalami dengan cara seperti tadi saya katakan, ya. Tadi sudah saya katakan digital forensik, video pembanding. Sekarang kita beralih pembahasannya karena semua pada pendapatnya masing-masing. Iya dong, Kita nggak sekarang apa-apa. beralih ke Ya, saya pembahasan makin seru, kan? Pak Sugeng menyebut bahwa film Netflix itu fiksi. Iya. Ya. Tapi di film Netflix itu isinya dokumenter yang mana tidak ada cerita tambahan, murni wawancara-wawancara dan dokumen-dokumen persidangan, dan wawancara-wawancaranya yang ada dengan jaksa, ada dengan juga Pak Edi juga, ada dengan wartawan juga, semua tidak ada yang ditambah-tambahkan. Bagaimana Jadi gini, melihat seperti itu? kita bicara film ya. Ya. Film itu produk seni untuk kepentingan bisnis. Tapi Oke? ini film dokumenter, bukan film Tunggu untuk dulu bioskop. dong. Mau Beda. apapun ya, film dibuat untuk kepentingan tertentu. Dan film bukan proses penegakan hukum. Oke? Ya, kita harus dudukan dulu nih. Film itu dibuat sebagai produk seni untuk kepentingan tertentu, salah satunya kepentingan bisnis, supaya orang menonton dan dapat keuntungan bisnis ya. Dan dia bukan proses hukum. Film tidak bisa menjadi rujukan hukum, walaupun itu berisi dokumenter tentang sekuen-sekuen peristiwa yang dikatakan sebagai kejadian-kejadian peristiwa hukum. Oke. Yang kedua, film itu dibuat berdasarkan skrip yang dibuat oleh sutradara atau produser dari aspek kepentingan dia. Oke. Ya. Emang ada skripnya kan, itu wawancara aja. Ya skrip kan dibikin dulu. Kalau bikin film kan ada skripnya. Tapi kan itu tidak ada. Bukan skrip itu misalnya kita masukkan dokumenter wawancara jaksa dengan ini. Itu kan skrip bagian ya. Oke, ya. Jadi itu bukan proses hukum. Proses yang bisa dipertanggungjawabkan adalah proses persidangan, penyidikan, pra penuntutan dan persidangan Jessica yang memutuskan Jessica bersalah. Oke? Jadi dua hal ini berbeda. Karena di sini peristiwa ini mengambil cuplikan-cuplikan dari proses hukum. Jadi bukan proses hukum, hanya cerita cuplikan. Jadi saya bilang
nikmati film apa sih Pak film. Sugeng sudah menonton filmnya sendiri. Ya saya nonton sequence yang pendek-pendeknya aja ya, karena nggak saya tertarik ya. Saya nggak tertarik karena saya tahu udah biasa saya nonton begitu. Jadi nikmati film itu sebagai hiburan ya, yang memberikan inspirasi ya, nikmati, tetapi hormati proses hukum. Oke, Itu. kalau dari Bang Antoni, dengan adanya Netflix ini akhirnya masyarakat membuka kembali kasus 2016. Akhirnya empati, simpati, dan sampai sedemikian rupa ada Ya. dukungan. Bagaimana menanggapi film Netflix Saya tersebut? tanggapin abang saya ini dulu. Nggak sepakat soal satu hal. Industri jurnalistik itu, setahu saya, dalamnya salah satu sekarang kan film, Bang. Adalah, Film bukan industri jurnalistik bang, salah. sebentar, saya mau dari Salah sini. satunya tadi dibilang Itu salah bukan satunya. jurnalistik. Sebentar, saya udah pakai kaidah industri, abang bilang bisnis tadi. Kayak saya bilang bisnis, Enggak. Kalau kita ekonomi, lihat kalau di bukan KBBI jurnalistik Saya artinya akan masuk ke bisnis, Bang. kalau kita lihat Iya, film di tapi bukan jurnalistik. Sebentar. Sebentar, Bang. Kalau kita lihat sebentar Bang. Film Kalau itu di-cut melulu nggak nyampe-nyampe nih. Enggak, Bang. saya harus cut supaya Sebentar, tidak. tapi saya tidak lari. jangan di-cut. Iya. Jangan di-cut, abang aja belum tahu apa yang mau saya sampaikan. Apa yang mau di-cut. Saya baru mulai statement, industri jurnalistik itu adalah antara bisnis dan idealisme. Saya mau memposisikan Netflix dalam film dokumenter dengan kata-kata dokumenter. Dia tidak pure bisnis, tapi dia mau mencerahkan. Dia tidak pure hiburan. karena Gitu loh. isinya berita-berita, Nah, itu dulu, fakta-fakta. Bang. Saya kan nggak bantah, Bang, itu bisnis. Iya. Tapi bukan jurnalistik itu. Saya harus jelaskan ya. Film tidak tunduk kepada kode Clear, etik Bang. jurnalistik, Clear, ya. Bang. Bahwa film itu adalah bisnis, ya, menggunakan satu teknologi, satu seni itu saya harus Oke, saya Bang, sebutkan. clear. Kita Maksudnya- tahu itu. maksudnya Maksud si- saya kan maksudnya Pak ini Sugeng mungkin tidak ada keuntungan gitu ini ya. Tidak film hiburan murni, ada dokumenter. Apa yang didokumenterkan adalah sebuah fakta yang sudah terjadi. Saya sepakat, Abang. Film itu tidak bisa jadi rujukan hukum. Tetapi poinnya ini membuka mata publik. Publik lah yang kemudian gelisah, kepo, kan gitu ini ya. Cari tahu sebenarnya gimana sih dulu. Diputar-putar ulanglah siaran yang dulu itu. Publik dan netizen tepatnya yang membangkitkan tagar itu pertama kan Save Jessica. Save for Bukan Jessica. advokat. Itu sebetulnya Jadi kalau dikerahkan. pada statement Abang Dikerahkan, bisa nggak Pak Sugeng membuktikan itu dikerahkan? Bisa didesain dong. Dengan membuat Oleh? film itu ya, ada pihak tertentu yang berkepentingan untuk mendesain. Yang mendesain berarti siapa? Ya pihak tertentu, mungkin ini adalah produser yang bekerja sama dengan orang yang bersimpati sama Jessica, mungkin dengan pembelanya Jessica, Pak Otto, mendesain film ini. Tapi itu dari luar negeri. Loh, Netflix walaupun dari luar negeri, emang kita kita tahu tidak ada pembicaraan tertentu, pasti ada dong narasumber Pak Otto. Tetapi ya yang kan? dihadirkan jaksa Di mana? juga, Oh, semua di situ berimbang. bukan cuma Pak Otto, Oh, jaksa. Ada iya, jaksa oleh juga masuk karena Netflix itu, loh. Jaksa keluarga. Jadi berbicara. begini, itu didesain ya untuk sebagai persiapan adanya kepentingan membela Jessica di depan. Gitu loh ya. Bisa membuktikan? Loh, Kejauhan ya ini, Bang. buktinya sekarang kan terbangkitkan. Masyarakat meminta itu dibuka. Bagaimana tanggapannya Gitu ya. selaku tim kuasa? Kemudian Saya- Pak Otto menggalang Adanya ribuan. dugaan Padahal dari film banyak itu bentukannya. kasus-kasus menyangkut pelanggaran HAM Pak Otto dan juga teman-teman nggak pernah bicara kok. Rempang ya, Wadas ya, Waduk Mbai ya, kemudian Seruyan ya. Di mana kalian para advokat? Jangan balik ke sana Melebar. dulu. Tadi Gitu jangan loh. melebar Coba dulu. kita ini dulu. Masa hanya untuk seorang Jessica kalian kerahkan 3.500, terlalu besar itunya. Bang, ini tuduhan effort. ya. Silakan Serius. ditanggapi. Bang, ini tuduhan Enggak jadi dong. serius. Enggak Perhatikan dong. dong. Kemudian kepentingan-kepentingan Abang publik. jangan merendahkan kepekaan dan kepedulian. Enggak ribuan lah, advokat. saya Jangan sudah bilang dikerahkan dong. Ini dikerahkan untuk kepentingan menurut saya Otto naik panggung. Ini saya sebut. Iya. Otto butuh panggung. Oh iya, Berarti dia nggak ada butuh dugaan panggung. ya, fix Iya. ya? Menurut Otto Ya. butuh panggung, dia Ya, menggerakkan silakan, orang, Mbak. apalagi sekarang Abang- kan masuk Abang kepada pertanggungjawabkan, Abang wilayah buktikan lah politik itu. ya, wilayah politik misalnya dia nih sebagai tim, karena dia punya masa memang banyak. Dengan itu juga sebagai dukungan kepada dia. Jadi ini terstruktur.
Ya, ini tuduhan serius biar Pak Oh, Oto nanti bukan ya. dong, itu pendapat saya. Lo tadi Iya. itu dikerahkan itu. Iya, memang dikerahkan. Kan ada effort yang dilakukan Bang oleh advokat senior loh, yang hadir di sini ini nggak pernah kita minta, mereka menawarkan diri berduyun-duyun. Ya, karena Maksud itu saya, pengerahan opini publik, gitu loh ya. Bang, saya mengingatkan yang lain loh, Bang. 3.800 orang itu spontan. Coba 3.800 orang itu urus perkara rempang. Loh, 300.000. Abang jangan lompat ke para yang lain Gitu dulu, loh, Bang. Saya ya. juga nolong ribuan buruh nggak pernah masuk TV, nggak pernah masuk koran, loh, Iya, Bang. bagus yang itu. begitu-begitu nggak usah. Saya hargai. Nggak head to head, Bang, kita. Artinya gini, maksudnya Gitu. tim kuasa hukum, kenapa kita tidak boleh mengurusi kasus Boleh, Jessica? tetapi ini terlalu over publikasi. Netizen Sesuatu sendiri yang over menginikan ini bukan. karena dirancang. Nah, itu Ya, dia. Kalau ini- itu kayak saya nggak ini ikutan karena dirancang. harus dibuktikan. Gitu loh. Dirancang sedemikian rupa mulai melalui film Netflix, ya. Kemudian Berarti digulung. ada hubungannya Pak Oto dengan Netflix. Saya rasa ada, ya. Oke. Saya rasa ada. Maksudnya saya nggak mau komen soal ini karena ini Iya. kan langsung ke Pak Oto. Iya. Sudah dikonsultasi oleh Pak Karena Sugeng kan walaupun memang Pak dugaan Oto pendapat. kan juga ingin kasusnya berhasil, ya. Masih ada satu kesempatan Nanti yang kita namanya boleh konfirmasi ya ke peninjauan. Pak Oh, iya Oto ya, dong. ke Prof Oto terkait Iya. statementnya Pak Sugeng. Boleh, dan saya juga berhadapan dengan Pak Oto juga bersedia. Bersedia ya di podcast Iya, selanjutnya ya? harus. Mantap, tepuk tangan Harus, dulu. saya harus bertemu dengan Pak Oto dalam forum ini. Ada dulu temenan kan ya bertemu juga bertemu. Iya, iya kan. Saya justru senang Ya, sekali. tapi Untung kan- juga Bang Antoni datang, jadi saya menjadi Tapi lebih aku terbuka. mau nanya nih, sebagai awam ya, Pak Sugeng kan IPW. IPW itu pro kepada masyarakat, sedangkan masyarakat luas ini sekarang pronya ke Jessica. Saya soal Jessica saya nggak terlalu penting. Kenapa? Maksudnya? Ya kenapa? Dia sudah punya tim pembela yang profesional Pak Oto, ya. Kemudian terjadi penggulungan isu seakan bahwa Jessica itu menjadi tokoh yang penting harus dibela. Sementara saya 30 tahun membela kasus-kasus masyarakat yang dimarginalkan, enggak juga rame-rame seperti begitu, ya. Ya. Penggalangan kemudian saya ajak teman-teman itu enggak ada yang tertarik juga, sedikit yang tertarik, ya. Tertarik kemana nih? Penggalangan Soal penggalangan membela kasus-kasus, ya. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saya Jessica nggak menarik buat saya. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Kami yang Iya, buat kami yang oleh menarik. karena itu ya masyarakat kan digulung kesadarannya melalui film. Kalau soal itu, Tapi Bang, fenomena ini menarik untuk menjadi pelajaran berharga, ya. Bahwa betapa besarnya investasi yang dibuat untuk harus Berarti- memperjuangkan satu Tapi kalau- keadilan. tapi- kalau dugaan abang itu benar, berarti penting Jessica itu. Buat abang yang nggak penting. Iya buat saya. berarti kalau tidak menarik, berarti pilih-pilih kasus dong IPW ini. Enggak kan sudah ada ini, sudah ada Ya, pembelanya. ya hanya karena udah ada pembela, terus Iya. IPW juga tidak Enggak, ikut saya enggak campur. tertarik ya. Yang Berarti saya menarik pilih-pilih. buat saya adalah peradilan dalam hal ini menjadi problematik ketika memutus Jessica bersalah Betul. dengan pembuktian yang minimal. Itu problematiknya, ya. Gitu loh. Dengan pembuktian yang minimal. Korbannya Oke, berarti- Jessica. Jessica, iya. Maka kalau bagi kami, poinnya adalah dengan membongkar kembali kasus ini, jangan ada lagi korban Jessica lain ke Selanjutnya. depan. Urgensi hukumnya di situ kan, Bang. Iya. Concern kita juga pada proses pemidanaan lewat penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Yang ini kok semuanya seragam kayak orang kurs, Jessica salah. Padahal abang bilang bukti nggak minimal. Itulah, tadi sudah dibahas sedikit ya. Ini problematik penegakan hukum kita secara Betul. umum ya. Banyak kasus-kasus yang berpotensi sebagai peradilan sesat dibangun dengan satu penyidikan lemah, tetapi jaksa kemudian P21 dan hakim menghukum. Satu kasus lagi itu kasus Kelitih di Jogja yang menyasar 6 apa 7 orang pemuda. Ada yang mati di jalanan dibacok ya. Tapi kemudian ditangkap beberapa orang. Mereka bertahan mati-matian nggak melakukan, tapi dianiaya gitu ya. Nah itu udah saya buka juga waktu itu. Mereka ada pembelanya. Saya memberikan perhatian terhadap kasus itu. Tapi tetap diputus salah ya. Artinya memang penegakan hukum kita ini kita harus koreksi.
ya. Kita harus koreksi mulai penyidikan, gitu ya. Bagaimana satu proses penyidikan yang akuntabel dan profesional. Berarti dimulai dari kasusnya Jessica. Jadi Betul, kalau boleh, di kita soal ini boleh. semangat kita sama. Iya. Begitu kami mau melakukan koreksinya lewat LP, jadi nggak sama. Abang jadi normatif lagi ngomong Enggak, nggak memenuhi kalau syarat. ini kan kita ketika bicara soal Barang bukti tadi. barang bukti kita kan harus membedah secara hukum dong. Iya, ya tapi kan? kacamatanya abang kan kewenangannya penyidik itu bukan kewenangannya kita, Enggak, Bang. kita punya kewenangan tadi kita menguji tadi. Jadi dari Dengan forensik digital itu bisa forensik. kita mengajukan, Tadi penyidik saya juga udah bilang, mengajukan, kami akan bisa ada, dua gitu ya. Iya. akan ada LP minggu depan, semoga pas waktunya ya. Ya, bocorannya? Bocorannya yang dilapor siapa saya nggak bisa gitu ya. Oh. Terhadap, ya itu kan salah satu ahli udah ngomong juga di podcast ini kayaknya. Sudah salah satu ahli. Sisi yang ahli yang bicara fokus soal CCTV Oke. menduga Minggu depan ya. bahwa itu adalah rekayasa yang dihadirkan di persidangan, tidak seperti originalitasnya. Itu mau kita LP juga, Bang. Nah, di situ akan kelihatan nanti apakah video yang ditunjukkan Darmawan di handphonenya yang ditunjukkan di talkshow-nya Bang Karni itu bagian dari yang dihilangkan atau bukan, bagian dari yang direkayasa atau bukan, gitu kan? Saya nggak mau kejebak komen video itu sih Ya, sebenarnya. oke. Sekarang aku mau ngebahas statementnya Pak Sugeng ya yang mengatakan kalau kita PK lagi ke kasusnya Jessica ini di PK lagi itu sama saja mengubah bubur menjadi nasi. Sebelumnya kan ada statement seperti itu? PK. Jadi Jadi biar- sudah PK ya. PK atas alasan apa? Saya- Kekhilafan atau adanya bukti baru? Kan PK itu kita pahami ya atas dua alasan. Satu, adanya kekhilafan hakim ketika memutuskan. Atau yang kedua, adanya satu bukti baru yang bila diperiksa pada tingkat pemeriksaan pertama itu bisa menentukan putusan tersebut. Ya. Nah, apabila ini PK-nya atas dasar kekhilafan, ya, ataupun bukti baru, kan sudah selesai ini perkara, ya. Jadi ketika dia mau mengangkat lagi dengan isu-isu Netflix, ya, dengan berita melalui Netflix, kemudian mencari bukti baru dengan laporan baru supaya didapatkan putusan pengadilan adanya penyembunyian barang bukti, ya. Saya bilang ini usaha untuk menjadikan bubur jadi nasi. Artinya sesuatu yang sulit. Dengan teknologi bubur bisa jadi nasi, tapi teknologinya harus teknologi tinggi. Ya kan? Tanggapannya, Bang Gimana Antoni? itu? Saya nggak bilang ilustrasi analogi apapun Iya. ya nggak selalu bisa diterapkan dengan kondisi kebatinan dengan fakta yang mau kita lakukan, Bang. Saya mau ke kasus Sengkon Karta gitu ya, Bang, tahun 74 itu. Iya. Dihukum, udah dijalani. Saya ingatnya udah sampai kasasi nggak. Tapi kemudian di dalam penjara Sengkon Karta bertemu dengan pembunuh aslinya ngaku. Jadi saya membayangkan, Bang, ilustrasi bubur jadi nasi nggak pas. Kalau dalam perjalanan ini setelah Irame, saya pengen tuh ada yang ngaku, memang bukan dia. Nggak harus ada. Bukan karena dalam kasus Sengkon Karta karena ada yang mengaku sebagai pembunuh. Dalam kasus Jessica, kemarin tuh ada itu, saya lihat berseliweran berita, ada mantan pejabat polisi yang mau ngasih kesaksian, benar atau tidak nanti kita lihat gitu ya. Dia berani bilang karena waktu itu dia ikut penyidikan ini yang saya tahu. Memang bukan Jessica pembunuhnya. Jadi kalau pada statement memang bukan Jessica pembunuhnya, apakah harus ada pembunuhnya? Belum tentu juga. Karena orang bisa meninggal karena penyakit kan. Karena GERD, banyak kesaksian itu tiba-tiba dikasih kopi. Maaf ya, setahu saya kalau saya salah dikoreksi, almarhum Mirna itu nggak meninggal di tempat loh. Yang kalau orang kena cyanida, kesaksiannya ahli-ahli itu kalau betul 20 gram diminum ya di tempat itu. Meninggalnya di rumah sakit. Di rumah sakit, butuh waktu kan dilarikan. Jadi
Cuman karena sudah dikonstruksikan cyanida terus yang mau dibuktikan dan itu tidak pernah terbukti. Atas peristiwa itu Jessica dihukum. Jadi saya boleh lah Bang meyakini itu. Kalau bukan Jessica siapa? Ya nggak harus ada juga kalau memang matinya tidak dibunuh. Gitu. Artinya kalau memang Tapi matinya saya bukan murni, bermaksud mengatakan Jessica bisa bebas. Bisa saja dia bebas ya. Kan tadi juga saya menyatakan sudah menjadi satu pendapat umum ya bahwa pembuktian Jessica itu sangat minimalis katakanlah ya. Menghukum dia ya? Iya, menghukum dia sangat minimalis ya. Nah, kalau pendapat ini kan sudah di PK, PK menolak PK. Kalau nanti di PK lagi gitu ya, harus kuat apanya novumnya. Ya harus kuat novumnya untuk bisa mematahkan pertimbangan sebelumnya. Oh, sinyalnya kita tangkap. Iya, gitu ya. Jadi harus kuat pembuktiannya. Kalau tidak, seperti saya bilang tadi, ini mau mengubah bubur jadi nasi, sesuatu yang memang berat, ya. Yang berat apakah tidak mungkin bisa? Ya bisa saja. Bisa kan dikeringkan lagi Bang, dijemur jadi nasi lagi. Dikeringkan, dipadatkan. Kan ada teknologi, ya kan. Jadi sesuatu yang dulu itu seperti bubur mau mengubah bubur jadi nasi, sekarang bisa pakai teknologi. Bisa. Kemudian yang dulu punguk merindukan bulan, punguk bisa ke bulan. Sekarang dibawa pakai pesawat ulang-alik, ya kan? Kan begitu. Oke, berarti tahun 2016 IPW desak polisi tuntaskan berkas kasus kopi sianida. Saat itu presidennya itu Neta Espane. ya, Bapak Ya, Neta Espane. Menyatakan jika memang polisi tidak bisa melengkapi bukti, maka Jessica harus dibebaskan. Apa masih ada barang bukti yang belum diamankan penyidik? Nah, waktu itu mungkin Bang Neta juga sama dengan pendapat sekarang ini, bahwa mungkin waktu itu buktinya sangat minim. Ya, kan sama dengan pendapat saya, pembuktiannya sangat minimalis. Ya, enggak bedanya. Berarti artinya kita punya benang merah yang sama, Bang Iya. Anthony, ya kan? Baik, enggak. Kalau ini saya mau ke statementnya Salihin lagi nih. Ya. Ini kalau kita tunjukin nih, Jessica dihukum mati nih. Itu dulu Bang poinnya ya. Padahal video yang ditunjukkan nggak ada peristiwa masukin tangan. Iya. Nah, maksud saya, paham Bang? Statement yang begini-gini ini kan bisa keluar dari IPW gitu ya. Itu kan dalam rangka peringatan kepada polisi siapapun ya. Baik. Tapi di seberang sana ada seseorang yang seolah-olah bisa mengendalikan kasus ini kan yang aneh. Ini kalau kita tunjukin nih, bisa dihukum mati. Gua nggak mau dia mati. Pengennya keseksa gitu, bahasa dia keseksa, bukan kesiksa. Ya kan? Ya kan dimasukin nih gitu. Ya kan bukan dimasukin, dimasupin nih sama tangan dia. Tapi kalau kita tunjukin enakan dia, maksudnya cepat matinya gitu. Loh, maksud saya, pertanyaan saya gitu, kaunya siapanya polisi sih? Ada niat. Kau bisa menentukan polisi pakai ini, ini jangan pakai ini, jangan pakai. Itu saya tahu Bang, lapornya ke Propam. Kok telat? Lapornya ada yang tanya gitu ke saya. Ya baru sekarang dia ngomongnya. Statementnya karena baru berapa bulan Karena lalu. Netflix-nya juga baru beredar sekarang. Betul Bang, tapi kalau mau diingat Bang 2016, perkara Oke, ini kan menarik. Iya. Nanti next aku undang Prof. Otto dan Pak Sugeng ya. Iya harus dong. Datang Ini ya temenan Pak ya. berdua kok, Kita Iya. Hani Bani nanti di podcast selanjutnya kita mau Harus. mengkonfirmasi karena ada statement Netflix ada hubungannya dengan Prof. Otto Iya. Hasibuan. Kita akan tanyakan langsung sama Pengerahan orangnya. berikutnya. Iya, ada apa? Dikerahkan. Ada pengerahan opini melalui Netflix, dan itu salah satu menurut saya ada keterlibatan Pak Otto. Oke, ya, kita gitu akan undang Prof. Semoga Bapak juga waktunya Enggak, saya akan sediakan waktu kalau Otto. benar ya Otto Pak ya. datang. Terima Iya. kasih banyak loh. Kita akan Gitu cek loh. jadwalnya. Saya ini Prof. nggak Otto. pernah mau lari dari tantangan. Kalau Wah, saya- mantap dong kalau begitu. Tepuk tangan dulu. Saya melihatnya Pak Otto sejauh ini tulus. Kami semua yang terlibat juga di situ Iya. tidak Iya. dibayar, tidak ini pro bono, ini terdorong pakai hati nurani, peduli betul. Dibayar nggak mampu Bedanya- lah Jessica bayar jasa Betul, hukum banyak. makanya Warna Salihin, Wayan Salim bilang kita dibayar kan. Otto habis berapa itu gitu-gitu. Yang gitu-gitu kan nggak cerdas juga, dianggap juga gangguan Ya psikis. iya, makanya ada problema psikis ya.
Bukan gangguan psikis, ada problem. Yalah bang, sikis-sikis apalah itu. Kalau abang dekat sama dia telepon lah, itu bang jangan bikin kacau. Iya. Aku Rasa nggak- keadilan. Karena saya melihat orang begitu sudah nggak cocok saya. Bukan lah bang, sebagai orang pesohor, public figure bang, lewat IPW, Edi, Enggak, lu saya jangan nggak bikin orang resah. Nanti malah dia cerita, wah gua tuh ditekan sama IPW. Ngapain pula? Berarti udah terakhir nih harapan dari masing-masing, dari Pak Antoni dulu. Pak Antoni. Jadi Harapan untuk kasus ini ke depannya dan untuk penegakan hukum di Indonesia dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, saya berharap petinggi di Republik ini tidak pada kaca normatif, tapi memastikan rasa keadilan itu ada buat Jessica. Tadi senior saya ini udah bilang, alat buktinya minim. Kalau saya bilang lebih tegas, tidak ada satu peristiwa pun yang menjadi Tidak ada bukti kuat. terbuktikan di persidangan Jessica membunuh dengan sianida, itu ya. Kalau begitu, saya mau bilang pada konteks penegakan hukum, satu negara kita salah nih kalau ini nggak bisa kita luruskan. Sampai semua kita sudah dengar, Jess ngakulah supaya apa? Supaya kau dapat gerasi. Nggak mau dia. Masa iya Jessica nggak memikirkan kebebasannya, tapi disuruh mengaku terhadap perbuatan yang tidak dilakukan, dia nggak mau. Itu yang membuat kami semangat, itu yang membuat kami berempati. Saya tahu ini melelahkan karena tidak ada keadilan yang jatuh dari langit lah. Abang ini udah berjuang duluan soal itu. Dan kalau ada junior-juniormu sekarang, walaupun abang bilang tadi dikerahkan Pak Utu biar nanti, saya ini orang yang mandiri, bang nggak bisa dikerahkan saya ini. Hati saya yang tergerak, semoga yang lain juga begitu. Kami sampai nanti titik darah penghabisan akan berjuang buat Jessica, gitulah bang. Oke, kalau dari Pak Sugeng? Jadi gini ya, pentingnya dari isu kasus Jessica ini, pentingnya bahwa proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri itu akuntabel dan profesional, Ya. serta berkeadilan. Ya, ini yang dikedepankan. Jangan ada kepentingan penyidik, ya, jangan ada kepentingan apapun, tapi kedepankanlah satu proses yang akuntabel, profesional dan adil. Kalau ini dijalankan dengan benar, tidak akan muncul problem-problem kasus yang dipersoalkan oleh masyarakat. Itu yang pertama, ya. Jadi saya boleh tanya nih bang, statement abang yang tadi kalau diletakkan pada konteks penyidikan 2016, itu akuntabel atau tidak? Saya mau menyatakan, saya tidak tahu, ya. Oh, abang ini berharap ya, PLP iya ke kami ini. depan, ya. Yang saya berharap, karena kalau misalnya kita menggunakan pendekatan positivisme, ya, maka dengan dihukumnya Jessica, pendekatannya kan seperti itu, bahwa proses penyidikan ini dianggap benar, walaupun problematik dari pandangan para pembela, ya, karena saya nggak terlibat dalam kasus itu, ya. Tapi kan kita bisa sama-sama menyaksikan 2016, nggak aku pun bisa, tidak terlibat. Nggak bisa. Kita Di itu persidangan. harus clear pandangannya, ya. Ada pandangan, oleh karena itu harus kedua itu. Yang ketiga, belajar dari kasus Jessica, ternyata saya melihat penggalangan opini itu menjadi satu kekuatan di dalam proses hukum. Ya, saya melihat. Begitu juga dengan 2016. Bisa jadi, Iya. ya. Penggalangan Dan opini. iya, penggalangan opini seperti kasusnya Pak Ferdi Sambo. Di sini kita nggak sependapat. Ini netizen yang bergerak bang, bukan digalang. Enggak, penggalangan opini itu bisa melalui Netflix. Netflix yang Nah itu Oke. harus dikonfirmasi, Ini- Bang. Nanti kita kalau yang ini konfirmasi saya nggak masalah. berani masuk biar nanti berhadapan-hadapan Jadi senior-senior. Netflix ini ya, karena Netflix ini awal itu digulirkan. Penggalangan opini itu ternyata bisa mempengaruhi perubahan pandangan, kemudian masyarakat ya. Seperti Sambo, bang bilang tadi Sambo. memang digalang. Sambo, satu hal ya, Sambo dihukum mati itu karena tekanan publik, ya, opini publik. Abang percaya hakim bisa dipengaruhi opini publik? Sudah terbukti omongan saya. Kalau begitu, Februari Begitu juga dengan 2000 Itu kasus lega ini, Jessica Pak. dong. Berarti begitu juga dengan kasus Jessica dong. sudah terbukti omongan saya ya. Februari 2023 saya katakan, walaupun saya yang membongkar Sambo, kasus Sambo, saya katakan Sambo tidak layak hukuman mati atas dua hal ya. Satu, ada syarat-syarat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang tidak disebutkan oleh putusan pengadilan. Kedua, terkait dengan asas disparitas. September 2023, Mahkamah Agung kemudian merubah putusan tersebut menjadi putusan seumur hidup Ya. dengan dua alasan yang saya sebutkan. Ya. Jadi saya tidak sembarang ngomong.
saya punya argumentasi ya untuk menyebutkan sesuatu. Jadi ini penting ya. Oleh karena itu saya mau katakan, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan publik. Tetapi juga hakim tidak boleh sembarangan memutuskan nasib orang. Ya. Lebih baik kalau timbul keraguan membebaskan orang itu daripada menghukumnya. Karena asas reasonable doubt, no reasonable Kalau doubt. terlanjur dihukum gimana, Bang? Ya dikoreksi kalau hakim 7 menemukan dasar gitu ya. Ini kan saya bicara umum, Ya, bukan soal satu kasus per kasus. Maksudnya ini kita bicara karakteristik khas sekali nih. Iya. Jessica terlanjur dihukum. Nah, ini kan saya bicara umum karena saya tidak mengikuti kasus Jessica dari awal 2016. Tidak mau mengikuti pandang atau abang tidak mau itulah yang tidak kita mau letakkan di berkomentar. kasus Jessica Iya, gitu saya loh, berharap abang. ya bahwa hakim ya kalau menemukan keraguan lebih baik membebaskan. Karena dengan membebaskan ya itu tidak ada orang yang dizolimi. Gitu. Pendapat. Ya, jadi seperti itu pendapat saya. Oke, mantap, Oke. luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tadi. Oh enggak, itu Enggak, biasa. biasa ya. Itu mah biasa ya. Kita debat-debat Terima sampai kasih kita kritik keras Pak biasa Sugeng aja. dan juga Pak Makasih, Antoni. baik. Kita tunggu podcast selanjutnya. Tambah seru, silakan di komen para netizen kalian, menurut kalian seperti apa podcast kali ini, dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty.